Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, ma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. حواضنه ومراضعه. أول من أرضعه صلى الله عليه وسلم أمه السيدة آمنة الزهرية، ثم أرضعته ثويبة الإسلامية أياما. وثويبة هي جارية أبي لهب فاعتقها لما بشرته بولادته صلى الله عليه وسلم، فخفف الله عنه من العذاب بسبب سروره بولادته صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك البخاري مرسلا وأنه رأى بعد وفاته فأخبر بأنه يخفف عنه في كل يوم الاثنين لعتقه ثويبة فرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر عن قول. جميع الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara-saudara dimanapun berada yang mengikuti pengajian rutin di setiap malam Kamis 2 pekan sekali di Masjid As-Salam di Bumi Sempaja, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, baik yang mengikuti lewat Instagram Muhammad Alatos atau lewat channel bin Muqdar TV YouTube atau mungkin channel Masjid As-Salam, yang semuanya semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, serta dimudahkan segala urusan, dan juga semoga semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih yang bersama kami di bawah naungan Masjid As-Salam menjelang waktu Isya nanti, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala duduknya itu dicatat dan diberi nilai pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun pelajaran kita pada malam hari ini melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sebelumnya 2 pekan yang lalu yang dimana terakhir kita membahas di antara keistimewaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala beliau lahir, banyak terjadi keajaiban di kota Mekah, khususnya umumnya di sekitar kota Mekah, bahkan ke seantero dunia, dan terjadinya kejadian-kejadian yang begitu dahsyat, yaitu goncangnya Iwan Kisra, istana-istana yang ada di sekitar kota Mekah, yaitu tetangga dengan Makkah Mukarramah seperti di Syam, kemudian Sukutu Syurafat, balkon-balkon istana-istana juga berjatuhan, kemudian api yang tidak pernah 1000 tahun mati tiba-tiba mati padam, kemudian banyak lagi yang lainnya yang sudah kita bahas di 2 pekan yang lalu. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan pemeliharaannya Rasulullah dan yang menyusuinya Rasulullah SAW.
Awal man arda'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu. Siapa yang pertama kali menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya barang tentunya adalah bunda beliau, ya, bunda beliau yang bernama Aminah Az-Zuhriyah. Az-Zuhriyah itu dinisbatkan ke Bani Zahra yang bertempat di Abwa, di pertengahan antara kota Mekah dan kota Madinah. Setelah bunda beliau atau ummi beliau yang menyusui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma arda'athu Suwaibah al-Aslamiyah ayyaman. Kemudian diganti dengan Suwaibah, ya, al-Aslamiyah ayyaman, tapi hanya beberapa hari saja. Ya, hanya beberapa hari saja Suwaibah al-Aslamiyah itu beliau menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Suwaibah? Suwaibah itu hiya jariyatu Abi Lahbin, ya, jariyah Abi Lahbin, yaitu budak dari seorang Abi Lahab, ya, budak dari seorang Abi Lahab. Abi Lahab ini, ya, digelari Abi Lahab itu wajah, ya, Abi Lahab ini ya talahab, putih kemerah-merahan seperti bara begitu, sehingga dijuluki dengan Abi Lahab. Ya, putih tapi merah-merahan, kayak orang putih kemudian kena panas merah. Ya, jadi dia talahab, seperti ada baraknya di situ. Maka dijuluki dengan Abi Lahab. Ya, fa'ataqaha lamma basyarathu biwiladatihi sallallahu. Maka Abi Lahab itu fa'ataqaha, telah membebaskan, ya, membebaskan dari status budak bagi Suwaibah, ya, menjadi hur. Ya, levelnya berarti naik dari budak menjadi hur. Budak ini sudah kayak lebih rendah lagi daripada pembantu. Kalau pembantu itu masih terhormat, ya, hur, merdeka, dia dapat gaji, dapat bayaran, ya, bekerja. Tapi kalau budak ini, ya, memang perbudakan, ya, jadi disuruh-suruh sampai tidak ada batas waktu yang ditentukan, ya, sampai nanti kalaunya dia dibebaskan baru hur, boleh kemana saja yang dia inginkan. Selagi belum dibebaskan maka dia tetap ada di bawah tanggungan seseorang, ya, jadi pekerjanya, jadi budaknya. Nah, begitu dibebaskan, ya, maka Suwaibah menjadi hurrah, merdeka, ya. Dan ada sebab Abi Lahab ini membebaskan lamma basyarathu, ya, membebaskannya itu di antara alasannya atau sebabnya itu ketika Suwaibah itu menghabarkan, ya, atau memberitakan lahirnya Muhammad bin Abdullah, ya, atau kelahirannya Aminatuz Zuhriyah. Jadi senang ketika mendapatkan berita, ya, Muhammad lahir atau Aminah Az-Zuhriyah melahirkan seorang anak laki-laki, gembira, ya, senang. Ya, kenapa? Karena memang pada dasarnya menjadi budaya orang-orang Arab pada saat itu, kalau ada satu keluarga, ya, entah itu keponakan atau dingsanak atau siapa saja, keluarga besar, ya, dihabarkan ada yang melahirkan anaknya laki-laki, itu senang mereka, gembira, ya, gembira. Ya, karena apa? Karena, ya, anak laki-laki sangat berperan sekali gitu. Boleh dikategorikan mengangkat derajat keluarga laki-laki itu. Ya, berbeda dengan perempuan. Ya, gengsinya tinggi. Mereka kalau laki-laki bangga, sampai-sampai dari kebanggaannya mereka, kalaunya suatu saat nanti anaknya tumbuh besar dewasa, ada perlombaan seperti ada perlombaan sibahah, ya kan, itu, ya, memang dari dulu, ya, bahkan disunahkan di masa Rasulullah SAW.
sudah menjadi nabi. Ya, ada perlombaan sibah, ada perlombaan farasah, yakni tunggang kuda, ya, mengacu kuda. Ada lagi perlombaan memanah, perlombaan menumbak. Nah, itu mereka biasanya ya sebelum melepaskan tumbak atau anak panah, ya, atau memajukan kudanya, itu mereka pasti membanggakan orang tuanya. Ya, giliran fulan, saya ibn fulan, ibn fulan, kayak Abdullah bin Umar. Jadi mereka melibatkan nama orang tua. Jadi orang tuanya senang, ya, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Itu diantaranya. Kalau anak laki-laki, ya, kalau anak perempuan, wah, tidak sedikit ketika dihabarkan kepada yang bersangkutan bahwasanya punya istri melahirkan, siapa anaknya? Perempuan. Itu dinyatakan dalam sejarah sampai ihmar wajhu. Ihmar wajhu, mukanya itu langsung berubah merah, ya, yatasawwad, kemudian merahnya itu kehitaman. Ya, merahnya itu kehitam-hitaman. Kenapa? Karena kayak kecewa. Ya, kecewa. Tiba-tiba aduh, anaknya perempuan. Nah, tidak sedikit masa itu ada yang dikubur, ada yang dibunuh hidup-hidup, dibuang dan lain sebagainya. Karena tidak senangnya mempunyai anak perempuan. Ya, kalau anak laki-laki senang, mereka itu bangga gitu. Bahkan masa-masa itu masa-masa jahiliyah yang sudah menjadi istri, ya, perempuan tadi itu kalau pas datang bulan itu dipisahkan dari suaminya. Ya, jadi suaminya itu ya tidak mau ya berbarengan dengan istrinya tadi itu. Bahkan dari kejamnya pada masa itu zaman jahiliyah, ya, perempuan-perempuan yang sedang datang bulan itu terkadang digabungkan, ya, dengan binatang ternak, maaf, seperti keledai, ya, onta di situ, atau dikurung sampai berhari-hari sampai mereka sudah selesai masa haidnya atau masa datang bulannya, baru boleh dikeluarkan lagi, ya, ditampakkan lagi. Ya, berarti itu kejamnya masa jahiliyah. Makanya di masa setelah Rasulullah SAW diangkat dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul, kebiasaan-kebiasaan itu dihilangkan, dihapuskan. Ya, nggak ada lagi, nggak boleh lagi. Ya, sampai dikurung, perempuan dikurung, istri itu dikurung lagi selagi masa-masa haidnya. Kalau nggak dikurung ada lebih kejam lagi, ya, digabungkan dengan binatang ternaknya dia atau dengan tunggangannya dia. Waduh, ini ya sangat mengecewakan. Ya, maka di masa Rasul dihapus tuh budaya-budaya seperti itu, dia dihapus. Ya, sampai Rasulullah setelah ada penghapusan itu sudah ada musik. Ya, maka Rasulullah sampaikan siapa yang punya anak 3 perempuan, ya, dalam keluarga mempunyai anak 3 perempuan, salasa banat, dhamantu bil jannah, aku jamin dia akan masuk surga. Itu memberikan motivasi supaya senang, ya, punya anak perempuan itu jangan sampai disengsarakan, jangan sampai dikesampingkan, ya, jangan sampai direndahkan gitu. Derajat perempuan ini diangkat oleh Rasulullah. Siapa, kata Rasul, dari kalian yang punya anak 3 perempuan dalam satu keluarga, saya jamin ya masuk surga asalkan dididik putrinya itu dengan baik sehingga menjadi putri yang solehah. Ya, yang punya anak perempuan dia senang, jadinya bangga. Ya, jadinya bangga. Ya, kenapa? Ada kebanggaan sendiri karena dapat jaminan. Ya, Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Bahkan mereka para sahabat pada saat itu ada yang bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau 2? Ya, beruntung mereka yang punya 3 putri, punya putri. Ya, kalau punya putri 2 bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wa in kanat isnan. Ya, ibnata, 2 putri pun asal dijaga dengan baik, dihormati, dimuliakan, diagungkan, diposisikan sebagai perempuan sama hamba Allah, harus dimuliakan, harus dicintai. Ya, dididik dengan baik, saya akan jamin dia masuk surga. Ya, nanti yang punya anak 1 cemburu juga, ya Rasulullah,
Mereka yang beruntung punya anak perempuan 3, mereka beruntung punya anak perempuan 2. Bagaimana yang punya anak perempuan 1 ya Rasulullah? Kata Rasulullah, in kanat wahidah, sekalipun putrinya cuma 1, anak perempuannya cuma 1 dalam satu keluarga, tapi dijaga, dicintai, disayangi, jangan dihinakan, ya, jangan direndahkan itu perempuan, dimuliakan, dididik dengan baik, diajarkan sholat, ya, diajarkan akhlak, diajarkan adab, diajarkan etika, ya, diajarkan berbakti dengan orang tua, maka sama dijamin masuk surga. Akhirnya mereka ya mulai senang, ya mulai senang. Sampai Rasulullah SAW sampaikan juga, andai anda ya ketika keluar rumah, pulang ke rumah memberikan oleh-oleh untuk anak laki-laki, kemudian anda memberikan oleh-oleh untuk anak perempuan lebih banyak, maka saya akan mencintai orang tersebut. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mencintai anak perempuan itu. Mula-mula Rasul mengangkat seorang ya derajat anak perempuan, seorang perempuan menjadi perempuan yang terhormat di mata Islam, ya, di mata agama Islam, di mata syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. فخفف الله عنه من العذاب بسبب سوره بولادته صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري. Maka seperti mana meriwayatkan Al-Imam Bukhari, ya, bahwasanya ya Abi Lahab tadi itu diberitakan dia telah diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaumil itsnin, di setiap hari Senin. Kenapa? Karena ada alasannya itu bisururihi, ya, dengan senangnya dia Abi Lahab biwiladati sallallahu alaihi wasallam, karena lahirnya Rasulullah. Senang, hanya 1 kali senang saja itu Abi Lahab, padahal dia ya latar belakang agama bukan agama Islam, tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Muhammad. Ya, bahkan maaf di dalam Al-Quran surat ya Al-Lahab dinyatakan di situ, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sayasla nar, Allah sendiri yang menyatakan akan masuk ke dalam api neraka. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, berikut istrinya, karena istrinya suka banyak berpandir, fitnah sana fitnah sini, gila sana gila sini, kayak itu ya. Makanya hamalatul hatab, ya, artinya hamalatul hatab ini selalu menggunjing, selalu ini, selalu itu, banyak berpandir. Makanya Abi Lahab dan wamra'atuhu, bininya juga include di situ. Subhanallah. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu diceritakan bahwasanya ya dimimpikan itu Abi Lahab. Ini cerita Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, dimimpikan itu ya didapati Abi Lahab dalam mimpi itu dia senang setiap seminggu sekali, tepatnya di hari Senayan. Ya, ajib. Ketika ditanya ini Abi Lahab, ya, apa ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepada anda ya Abi Lahab? Ya, kata Abi Lahab, yu'adzab, ya, yu'adzibuni, ya, menyiksa saya, walakin yukhaffaf anil adab fi kulli yaumil itsnin, ya, bi farhati bi wiladati Muhammad. Ya, akan tetapi kata Abi Lahab, saya ini diringankan di setiap hari Senin, ya, azab tadi itu dikarenakan saya senang 1 kali ketika lahirnya Muhammad. Bayangkan ya, kata Imam Hasan Al-Basri, ya, kita kata Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Syama'il, ya, kalau Abi Lahab yang 1 kali saja pernah dia gembira ketika lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dapat jaminan dari Allah, ya, setiap hari Senayan itu diringankan, ya, di-off-kan siksanya, kemudian dia bisa mengucup jari-jarinya itu yang bisa bisa mengalirkan air,
ada airnya sampai kenyang, hatta ruwi. Itu di setiap hari Senin. Di setiap hari Senin dia mengucup dari jemarinya sampai kenyang, ya, dan tidak disiksa setiap hari Senin. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Ya, bayangkan itu hanya karena satu kali gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad. Senang. Ya, Abdullah telah melahirkan seorang anak. Abdullah telah mempunyai anak seorang laki-laki. Wah, senang. Seorang anak, ya, putra laki-laki, senang. Setiap hari Senin di alam barzahnya, di alam kuburnya, dia bisa mengucupi jari jemarinya yang keluar air dari situ. Satu kali, ya, gembira karena Rasul, senang dengan Rasul, gembira dengan Rasulullah. Ya, bagaimana kata Imam Hasan al-Basri, umatnya Rasulullah yang iman kepadanya, yang setiap hari dia bersolawat kepadanya, yang setiap hari dia menjaga sholat 5 waktunya, yang setiap hari dia menjalankan sunnah-sunnahnya, yang setiap hari dia menjalankan adab-adabnya Rasulullah, yang setiap hari dia menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, menjalankan syariatnya Rasulullah, ada kerinduan kepada Rasulullah. Waduh, tambah lagi. Ya, kata Imam Hasan Basri, logikanya yang tidak beriman satu kali saja bisa seperti itu. Bagaimana dengan umatnya yang dasarnya sudah iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, artinya tambah lagi. Ya, ada sejenis kayak kepastian untuk keselamatan bagi umatnya. Ya, nanti di akhirat. Masya Allah. Kalau ada seorang Nasrani, ya, dalam kitab Syaraful Anam, ya, Syekh Ja'far, ya, Al-Barzanji menyebutkan di situ, ya, ada seorang Nasrani bertetangga dengan seorang Muslim. Seorang Muslim ini setiap setahun 2 kali bikin acara Maulid dan acara Isra Mi'raj. Ya, bikin acara terus. Jadi setiap acara ini seorang Nasrani ini ngintip begitu, ceritaan dengan suaminya. Tuh, lihat Bang, orang Muslim tuh begitu tuh. Dia punya duit, diundang tuh teman-temannya itu, belanja di situ, makan. Habis itu ya habis lagi duitnya. Kapan mereka kayanya itu? Ya gitu. Bicara suami istri, kapan mereka kaya? Dapat duit mereka, pakai pesta, ya habis kapan kayanya? Ya, kata suaminya, itu mengagungkan nabinya katanya. Oh, mengagungkan nabinya seperti itu ya, setahun 2 kali kata dia. Ya, kapan kayaknya mereka? Setiap tahunnya itu dia lihat seperti itu. Karena dia bersampingan, bertetangga gitu. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada si orang Nasrani tadi, satu keluarga suami istri. Padahal dia artinya kan membenci gitu. Apa itu yang dilakukan itu? Ngabisin duit aja. Kapan kayaknya itu? Iya. Dalam kitab disebutkan, ya, kitab Syaraful Anam. Ya, tapi pada akhirnya Allah berikan tuh, ya, berkah dari acara Maulid tadi itu. Akhirnya Allah buka hatinya dia, Allah berikan hidayah kepada si orang Nasrani tadi. Ya, hidayah, bentuk hidayah. Jadi pada suatu saat dia melihat lagi, ya, orang Muslim sedang menghaluki, ya Nabi salam alaika, pada khusyuk, ada yang mejem matanya, ada yang nunduk begini, nampak di wajahnya kesenangan, kebahagiaan. Jadi melihat si istrinya Nasrani tadi itu, begitu khusyuknya mereka tuh, ya, katanya makhluk kiam itu, kata suaminya, itu menyambut nabinya dia, itu nabinya mereka itu. Begitu antusiasnya, begitu khusyuknya, begitu tenangnya wajah-wajah mereka. Tahu-tahunya malamnya dia mimpi itu si istri tadi. Allah buka hati, mimpi dia. Begitu mimpi, ya, dia dalam mimpi itu seakan hadir di acara Maulid itu. Ya, dalam keadaan beragama Nasrani, hadir di acara Maulid. Jadi dia ikut acara Maulidan itu, kemudian sampai makhluk yang berdiri, ya, pas di saat berdiri, jadi dia dalam mimpinya si perempuan tadi itu melihat ada seseorang yang gagah, ganteng, ya, putih, menebarkan senyuman. Tengok kanan, tengok kiri, semuanya yang berdiri tadi itu disapa, seakan disapa sama orang yang ganteng tadi itu. Ya,
Sambil berdiri begini dia tengok kanan, dia tengok kiri sambil tersenyum. Allahu Akbar. Sampai akhirnya si perempuan tadi ini ceritanya dia ini ada di acara maulid itu. Penasaran siapa itu anak muda? Kok begitu gantengnya? Belum pernah aku menyaksikan seseorang yang ganteng seperti beliau ini katanya. Penasaran siapa ini? Sampai akhirnya duduk. Dari Mahalul Qiyam tuh berdiri itu kan duduk tuh. Pas duduk ditanya sama orang sebelah. Fulan, itu siapa yang duduk di depannya itu? Ganteng betul ya orang itu, enak dipandang, adem, sejuk hati saya memandang dia itu. Siapa itu? Oh itu katanya Muhammad, itu Nabi kami, namanya Nabi Muhammad. Oh baru ngeh dia. Ya, Nasrani tadi baru ngeh. Oh, ternyata yang dibangga-banggakan oleh mereka itu orangnya. Yang katanya Nabi itu orangnya. Allah kata, luar biasa gantengnya, tampannya, gagahnya, indahnya wajahnya. Hei Fulan, tanya lagi, sekelas aku ini bisakah dekat dengan orang itu? Dan bisakah aku ini ya artinya menyapa beliau? Oh sangat bisa, sangat bisa. Nanti kalau sudah selesai acara ini, jadi singkatnya selesai acara itu, dia datang seperempuan tadi, ya dia memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi ketika ya Muhammad labbaiki dijawab langsung oleh Rasulullah. Jadi Rasul itu enggak sombong. Iya, enggak sombong, enggak angkuh. Siapa ente? Nah. Iya. Oh ini perempuan kok bisa di sini, siapa ini? Nah. Jadi begitu ya Muhammad labbaiki langsung dijawab oleh Rasulullah. Labbaik, iya, ada apa? Ya. Langsung spontanitas dia mengucap tuh si perempuan tadi itu. Bolehkah saya menjadi pengikut Anda? Ya, bolehkah saya menjadi pengikut Anda? Kata Rasulullah, silakan. Ya, ucapkan 2 kalimat syahadat langsung di hadapan Rasulullah dalam mimpi itu dan di hadapan semuanya dia mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Begitu selesai dia mengucap syahadat, dia senang semuriang, senyum. Akhirnya dia sadar kalau dia lagi tidur. Masya Allah. Begitu selesai bangun tidur, dia kemas-kemas, siap-siap baju berangkat ke pasar. Ya, ditarik sama suami. Mau kemana? Mau ke pasar bang. Ngapain? Mau belanja? Buat apa? Bikin acara. Acara apa? Acara maulid. Acara maulid. Subhanallah. Gak bikin acara maulid. Kemarin kita baru melihat maulid tetangga sebelah. Sekarang kamu bikin acara. Iya, karena aku sudah kenalan dengan nabinya mereka. Aku sudah kenalan dengan nabinya mereka. Bang, ganteng orangnya, tampan, sopan, ya, luar biasa. Saya ketika menyapa langsung menyambut sapaan saya. Ternyata hati saya tenang, hati saya sejuk, hati saya. Dan saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengannya. Ya, jadi tolong lepaskan tangan saya mau ke pasar sekarang. Ya, ikut kata suami. Allah, ya, kok bisa ikut? Tidak bisa. Oh, kenapa nggak bisa? Saya kan sama mimpi juga sama seperti kamu. Kata suaminya. Ternyata suaminya juga dalam satu malam itu diberikan hidayah oleh Allah sama-sama mimpi. Ya, sama-sama mimpi. Dan ini cerita ini dalam Syaraful Anam. Ya, subhanallah, sama-sama mimpi. Akhirnya sama-sama dia memeluk agama Islam berkah peringatan Maulid yang diadakan oleh seorang muslim di tetangganya tadi itu. Subhanallah, itu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepadanya. Allahu Akbar. Ya, itu Allah maha bijaksana. Nah ini Abi Lahab. Padahal kan artinya siapa ini nggak beriman kepada Allah, artinya kan nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada Rasulullah. Kenapa harus diberikan keringanan? Itulah karena mukjizatnya Sayyidina Muhammad SAW. Sampai orang yang tidak beriman saja itu masih ada harapan untuk bisa mendapatkan keselamatan, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah luar biasa. Kemudian waqad adda ibnu Mundih fi sahabah, maka Suwaibah tadi itu telah digolongkan
ya salah satu sahabat. Siapa yang menggolongkan kalau Suhaibah itu salah satu sahabat, yaitu dalam pendapatnya Ibnu Mundih. Wa fi dzalika khilaf baina ahli ilm, tapi ada khilaf, ya, perbedaan pendapat antara ulama-ulama yang ahli ilm. Wa kanat Suhaibah tadkhul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tazawwaj Khadijah fayukrimuha sallallahu alaihi wasallam wa tukrimuha Khadijah. Dan setelah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Suhaibah lama enggak ketemu lagi. Ya, lama enggak ketemu dengan Rasul. Dari bayi itu. Ya, dari bayi itu nggak ketemu lagi dengan Rasulullah SAW. Berarti kan berapa tahun itu? 25 tahun. Setelah Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, baru tuh Suhaibah muncul lagi. Seorang muslimah, meskipun menjadi budaknya seorang yang tidak beriman kepada Allah, tapi dianya sendiri seorang muslimah. Ya, makanya menyusui Rasulullah SAW semasa bayi. Ya, dan Khadijah ini, Sayyidatuna Khadijah, ya, ketika Rasulullah lahir masih bayi itu Sayyidatuna Khadijah itu melihat, nengok dengan Rasulullah yang masih bayi itu, ya, datang karena Sayyidatuna Khadijah itu menjadi teman dengan mamanya Rasulullah, yaitu Aminatuz Zuhriyah, ya, Aminatuz Zuhriyah. Pada saat itu usianya udah 15 tahun, udah bujang, udah gadis. Sayyidatuna Khadijah sudah gadis, Rasulullah masih bayi. Masih bayi, ya, datang melihat bayi. Bahkan, ya, di dalam hatinya Sayyidatuna Khadijah yang pada saat itu sudah jadi gadis, itu dalam hatinya tuh, melihat bayi itu kok asik gitu, asik melihat bayi itu, senang, tenang hatinya Sayyidatuna Khadijah. Ya, dalam sejarah manaqib Sayyidatuna Khadijah itu, bahkan Sayyidatuna Khadijah itu dia tuh dalam hatinya tuh kayak meminta gitu, ya, artinya, ya Tuhan, jadikanlah aku ini temannya dia ini. Kok kayak senang melihat bayi ini. Andai aku ini menjadi bayi, mungkin aku bisa menjadi temannya bayi ini. Iya, senang gitu. Satu, ya, tandanya sudah ada di situ, ada kesenangan terhadap bayi ini. Padahal udah gadis Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua, gak lama kemudian itu Sayyidatuna Khadijah itu, ya, Khadijah itu mimpi. Jadi dalam mimpi itu rumahnya itu dipenuhi dengan cahaya, sampai dalam mimpi itu Sayyidatuna Khadijah kok senang betul, rumahnya itu penuh dengan cahaya luar biasa, indah cahaya itu. Kenapa cahaya ini masuk di rumah? Ya, dalam mimpi itu beliau keluar dari rumah, kemudian di luar ini juga terang, cahaya indah gitu kayak bulan purnama. Indahnya cahaya. Di dalam rumahnya lebih terang, lebih indah lagi cahaya itu. Waduh, akhirnya bingung, ini apa ini? Ini memberi alamat apa ini? Ya, ada satu keajaiban. Akhirnya setelah besok paginya datang ke Waraqah bin Naufal. Ya, dia cerita kepada Waraqah bin Naufal, kan tokoh, ya. Kata Khadijah, ya Waraqah bin Naufal, saya ini mimpi rumah saya ini penuh dengan cahaya tadi malam, dan seluruh kota Mekah ini jadi bercahaya, indah betul. Itu apa maknanya? Kata Waraqah bin Naufal, mudah-mudahan mimpi Anda itu sebagai tanda Anda akan menjadi pendamping seorang nabi akhir zaman, karena nanti akan lahir seorang nabi akhir zaman itu, dan nabi yang terakhir, ya, dia akan memancarkan cahaya di kota Mekah ini khususnya, dan nanti akan akan menyebar cahaya itu ke seluruh ufuk, ya, barat, timur, utara, selatan. Jadi ya, mudah-mudahan cahaya itu, yaitu Anda akan menjadi terpilih, menjadi pendamping Nabi akhir zaman. Nah, maka dengan itu Khadijah ini dia mengidamkan gitu, menginginkan, ya, mimpi ini terjadi. Dia akan disunting oleh Nabi akhir zaman. Kapan? Nunggu, enggak kunjung datang juga ini yang datang.
Ternyata yang datang yang lain, sampai 2 kali menikah masih tetap nunggu-nunggu. Kapan? Ya. Sudah 1 kali menikah, meninggal, menikah lagi, ya, meninggal lagi. Ya. Sudah 2 kali menikah, wah, sudah lupa lagi. Sudah mimpi itu yang masih bujang di usia 15 tahun itu lupa lagi sudah Khadijah. Sehingga banyak saudagar-saudagar, orang kaya, ya, sama-sama pembisnis seperti beliau itu datang kepada beliau Khadijah untuk meminang beliau, ya, menyunting beliau menjadi istri. Kata Khadijah, saya ini sudah tua, tidak muda lagi, usia saya sudah 40 tahun, saya akan fokus dengan usaha saya, fokus dengan anak-anak saya, karena punya anak dari Atik bin Abi Halah, ya, anaknya Hindun namanya. Ya, saya akan fokus membesarkan anak saya, jadi saya juga akan fokus dengan bisnis saya. Usia saya sudah tidak muda lagi, saya sudah pernah punya suami 2 kali. Sudahlah, saya nggak ada terpikir lagi ke situ. Artinya saya menutup, ya, sekarang ini nggak ada lagi. Ya, tapi kenapa toh ketika Rasulullah, ya, pada saat itu terkenal sebagai Al-Amin, ya, orang terpercaya, sementara Sayyidatuna Khadijah ini memang memerlukan orang yang terpercaya untuk diajak kerjasama membawa barang dagangannya ke negeri Syam, ke Eropa pada saat itu. Jadi perlu orang yang tangguh, orang yang profesional, orang yang ahli, orang yang pintar, gitu. Nah, ini orang yang profesional untuk bisa membawa barang dagangan, diajak kerjasama. Nah, begitu ketemu, pertama kali ketemu itu dihadapkan, ya, dengan Sayyidatuna Khadijah, kan dipanggil Rasulullah itu diajak kerjasama, gitu. Bukan dijadikan pekerja, bukan, tapi diajak kerjasama bisnis. Karena Rasulullah sudah terampil dalam berbisnis. Di usia 12 tahun Rasulullah sudah biasa bisnis, ya, biasa jualan. Di usia 12 tahun sudah dididik sama pamannya Abu Thalib untuk berbisnis. Akhirnya, ya, mulai lagi. Dari situ ketika pandangan pertama udah mulai Khadijahnya ada hati dengan. Nah, ketika, ya, membawa barang dagangannya ke negeri Syam, ya, maka Khadijah mengirim utusan Maisarah, ya, untuk memonitor apa yang terjadinya, apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Amin ini, membuktikan Al-Amin itu betul-betul terrealisasikan atau tidak. Ternyata lebih daripada itu lagi, keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan itu terjadi di jalanan, ya, sampai awan, ya, mengikuti Rasulullah, ya, kemudian Rasulullah tidak kepanasan, ya, kemudian Rasulullah Muhammad itu kalau berjalan, karena belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, jadi Muhammad itu kalau berjalan, ya, seakan bumi itu melipat. Kalau singgah di satu pohon, duduk di bawah ranting-ranting pohon itu menunduk. Nah, ini kan dicatat oleh Maisarah karena terlihat dengan nyata, disampaikan dengan Khadijah. Belum lagi ketika sampai di negeri Syam, orang-orang uskup-uskup di sana, pendeta-pendeta di sana, pembesar-pembesar di sana itu menyambut, ya, menghormati, ketika berjualan jujur, ya, kemudian orang itu kayak magnet beliau ini. Orang itu banyak, dengan sekejap, ya, barang yang dibawa dari Mekah itu habis, gitu. Jadi ada magnetnya di situ. Oh ya, dan orang belanja itu, ini berapa? Ini 70.000, ini uangnya 100.000, nggak usah dikembaliin, gitu. Jadi akhirnya banyak punya keuntungan, ya, luar biasa, dan semua keuntungannya diserahkan kepada Khadijah. Ya, untung dan modal semua uangnya itu diserahkan kepada. Mulai terkesima Sayyidatuna Khadijah, mulai cinta bersemi kembali. Ya, setelah ada pertemuan itu, gelisah Sayyidatuna Khadijah, ingin ingin berkelanjutan dengan Rasul itu. Singkatnya seperti itu, panjang ceritanya. Ya, luar biasa, ya, Rasulullah SAW. Kemudian wa kanat Suwaibah tadkhul ala Rasulullah, setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah, datang tuh. Siapa tadi tuh? Suwaibah datang. Ketika datang Rasulullah itu tidak melupakan jasa orang. Ya, tidak melupakan jasa orang. Orang sudah berbuat baik kepada Rasul, itu diingat sama Rasulullah. Jadi ketika datang pertama kalinya itu Suwaibah, setelah menikah Rasulullah dengan Khadijah, ini Suwaibah dimuliakan oleh Rasulullah, disambut juga oleh Khadijah. Ini diceritakan Khadijah ini waktu saya bayi, ini yang salah satu menyusui saya. Kata Khadijah, saya juga melihat waktu bayi itu dulu, saya melihat.
teman ibu kamu, subhanallah ya. Bedanya kan 15 tahun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sama-sama dimuliakan oleh Sayyidatuna Khadijah, dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan. Wah, masya Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha ba'da al-hijrah bil qiswa silah hatta matat. Ya, sampai meninggal Suwaibah tadi itu selalu mendapatkan jaminan. Ya, mendapat baju dari Rasulullah, dari Sayyidatuna Khadijah, kemudian dapat kiriman-kiriman yang lain berupa makanan, kayak sekarang ini sembako lah. Ya, dapat sembako, dapat baju, dapat yang lain-lainnya dijamin. Ya, karena pernah menyusui Rasulullah SAW. Jadi wah, ini ada jasa ya, dikenang oleh Rasulullah SAW. Coba bayangkan, logikanya begitu. Siapapun yang pernah dekat dengan Nabi Muhammad, apalagi pernah membantu Rasulullah seperti menyusui, itu tidak dilupakan oleh Rasulullah. Ya, begitu juga logikanya kita sebagai umat beliau, pengikut beliau, jamaah beliau, ya, tidak bakalan dilupakan oleh Rasul. Kita pernah sholawat kepada itu, nggak bakalan dilupakan oleh Rasulullah. Ya, pakai siwak, semuanya pakai siwak, kita pernah pakai siwak, itu nggak bakalan dilupakan oleh Rasulullah. Ini kata Rasulullah, ini yang telah menghidupkan sunnah saya, ini orang yang pakai siwak, yang pakai minyak, nggak bakalan dilupakan. Yang membaca sejarahnya Rasulullah, nggak bakalan dilupakan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah, ya, apalagi berkaitan dengan syariatnya Rasulullah atau menjalankan perintahnya Rasulullah, ketika kita menjalankannya itu nggak bakalan dilupakan, pasti diingat fulan bin fulan. Bahkan ketika kita membaca maulid, kata Habib Ali bin Muhammad bin Habsyi, ya, siapa yang baca maulid, karangan maulid, kan maulid Al-Habsyi itu simtudurat, itu sebuah ungkapan hati mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak terbendung lagi, sehingga artinya dikeluarkan dengan sebuah karya buku simtudurat, ya, untayan mutiara yang berupa kandungan mahabbah, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW dan sejarah Rasulullah SAW dari kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Nah, beliau menyatakan, ya, ketika seseorang itu bersolawat, ketika seseorang itu mengucap salam, ketika seseorang itu membaca sejarahnya Rasulullah, maka Rasulullah itu fokus memperhatikan orang tersebut, dan nanti di yaumil qiyamah beliau Rasulullah akan mencari nama orang tersebut dan orang tuanya. Ya, orang tuanya sekalipun, include dia dan orang tuanya. Allahu Akbar. Dia yang selalu bersolawat, mengucap salam. Kitab Maulid ada, ya Rabbi sholli ala Muhammad, habis itu assalamualaikum. Nah, itu akan dicatat namanya dia mengucap salawat dan salam tadi itu, dan orang tuanya untuk diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Allahu Akbar, beruntung sekali. Ya. Kemudian kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha ba'da al-hijrah bil qiswa silah hatta mata. Sampai ketika Rasulullah SAW hijrah, sekalipun ke Mekah Al-Mukarramah bersama ke Madinah Al-Munawwarah, ya, ketika hijrah ke sana, ya, tetap Rasulullah SAW itu memberi bantuan kepada Suwaibah Al-Aslamiyah sampai Suwaibah Al-Aslamiyah itu meninggal dunia, ya, diberitakan. Jadi sebelumnya selalu mendapatkan bantuan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Thumma arda'at Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah bilabani ibniha Abdullah akhi Anisa wa Syaima, فأخذته معها إلى بلادها وراء الطائف في بني سعد وأقام عندها في بني سعد 4 أعوام على الصحيح فنالت برضاعته خيرا من سعة رزق ورغد العيش. Ya, sebelum saya akan melanjutkan, ya, yang menjadi menyusui Rasulullah SAW berikutnya setelah Suwaibah, ya, ibunya, habis itu Suwaibah, setelah Suwaibah Halimatu As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, ya, sampai pada detik ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan.